Selamat pagi semuanya, bersyukur hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah Optik dan Gelombang dengan tema pembentukan bayangan. Hari ini kita akan membahas tentang bayangan yang dibentuk oleh alat-alat yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, di mana bayangan itu sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu bayangan nyata dan bayangan maya. Bayangan nyata itu adalah bayangan yang dibentuk oleh perpotongan langsung sinar-sinar pantul. Nah, dan bayangan maya adalah bayangan yang dibentuk oleh perpanjangan sinar-sinar pantul. Coba perhatikan. Nah, di sini ada kata kuncinya perpotongan langsung dan perpotongan perpanjangan sinar-sinar pantul. Ya, jadi perpotongan langsung dan perpotongan perpanjangan sinar-sinar pantul. Ya, di sini ada kata perpotongan harusnya ya. Nah, ini kalau untuk pemantulan. Kalau untuk pembiasan, bayangan nyata berarti adalah bayangan yang dibentuk oleh perpotongan langsung sinar-sinar bias. Bayangan maya adalah bayangan yang dibentuk oleh perpotongan dari perpanjangan sinar-sinar bias. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama adalah cermin, di mana cermin itu adalah benda yang permukaannya dapat memantulkan lebih dari 95% cahaya yang mengenai cermin tersebut. Nah, di mana ada cermin datar dan cermin lengkung. Cermin lengkung ini juga nanti akan kita pelajari ada dua jenis, yaitu cermin cembung dan juga cermin cekung. Nah, kita akan mulai dari cermin datar. Nah, cermin datar itu adalah cermin yang biasa kita gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar itu adalah maya, ukuran sama besar, tegak, jarak bayangan terhadap cermin sama. Ya, jadi kalau ini adalah kita, ini adalah bayangan, maka besar objek dengan bayangan itu akan sama. Jaraknya juga akan sama. Ya. Nah, bentuk bayangan yang dibentuk oleh cermin datar itu adalah bayangan maya. Karena apa? Karena bayangan ini dibentuk oleh perpanjangan sinar pantul. Perhatikan, ini adalah sinar pantulnya dan bayangan ini dibentuk oleh perpanjangannya ya. Garis putus-putus ini adalah perpanjangan dari garis pantulnya ya. Ini garis pantul. Oke. Nah, untuk cermin datar itu sendiri, kalau kita bentuk dari dua atau lebih dari cermin datar yang dibentuk posisinya dalam sudut tertentu, maka akan terbentuk jumlah bayangan yang dapat kita perkirakan dengan persamaan N sama dengan 360 per alfa dikurang M, di mana M ini itu dapat bernilai 1 kalau 360 per alfa itu bernilai genap. Dan M ini akan bernilai 0 kalau 360 per alfa itu bernilai ganjil. Artinya, jumlah bayangan yang dibentuk itu selalu ganjil. Ya, contohnya, misalnya ini adalah objeknya, yang warna hitam adalah objeknya. Nah, di sini kita punya dua cermin, cermin 1 dan cermin 2. Di mana cermin ini membentuk sudut tertentu di sini ya. Nah, jadi bagaimana cara menentukan jumlah bayangannya atau menggambar bayangannya? Objek ini yang pertama yang merah ini dipantulkan oleh cermin 1. Kemudian objek ini juga akan dipantulkan oleh cermin 2, itu adalah yang warna merah. Itu cerminan langsung. Nah, bayangan yang pertama ini itu juga akan dipantulkan oleh cermin 2. Itulah yang membentuk bayangan warna biru. Bayangan 2 juga akan dipantulkan oleh cermin 1, membentuk bayangan 2 warna biru. Nah, kemudian bayangan 2 ini akan dipantulkan oleh cermin 2, itu warna hijau. Bayangan 1 ini juga akan dipantulkan oleh cermin 1, juga akan warna hijau. Sehingga jumlah bayangannya adalah 5. Seperti itu ya. Nanti kalian bisa buat explore sendiri ya. Nah, misalnya kalau sudut alfanya adalah 60. Kalau sudut alfanya adalah 60, berarti 360 per 60 itulah 6. Nah, berarti jumlah bayangannya adalah 6 dikurang 1. Karena di sini adalah genap, berarti M-nya akan bernilai 1. Nah, berarti 6 kurang 1, 5. Nah, seperti itu. Coba kalian nanti secara mandiri coba buat gambarnya seperti ini. Apakah memang ketika kita meletakkan dua cermin dengan posisi sudut
60 derajat, apakah benar bayangan yang dibentuk adalah 5. Cara menggambarnya seperti ini ya, di mana ketentuannya untuk cermin datar itu adalah jarak benda harus sama dengan jarak bayangan ke cermin. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Ya, kemudian dia posisinya itu harus tegak lurus, saling tegak lurus seperti ini ya. Oke. Oke, kalau misalnya masih bingung nanti kita bisa diskusikan lagi di temu online. Sekarang kita akan masuk ke cermin cekung. Cermin cekung ini adalah cermin lengkung yang pertama yang akan kita bahas, di mana cermin cekung ini adalah cermin yang permukaannya melengkung ke arah dalam. Itu yang makanya disebut cekung. Sifatnya adalah konvergen. Konvergen itu artinya mengumpulkan sinar pantul, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ada banyak sinar yang mengenai cermin, maka sinar pantulnya itu akan dikumpulkan ke satu titik. Nah, titik inilah yang disebut dengan fokus. Ya, titik inilah yang disebut dengan fokus. Jadi kalau kita lihat simulasinya kira-kira seperti ini. Kemudian di mana kalau dari hasil eksperimen ternyata fokus ini 2 kali fokus itu sama dengan jari-jari dari cermin ini. Jadi tadi kan dia lengkung, cekung. Cekung berarti dia memiliki kelengkungan tertentu. Kalau dia memiliki kelengkungan berarti memiliki jari-jari tertentu. Nah, jari-jari dari cermin ini ternyata adalah besarnya 2 kali titik fokus. Seperti itu ya. Itu keteraturan yang bisa kita lihat dari cermin cekung. Sekarang kita akan melihat sinar istimewa pada cermin cekung. Ada 3 sinar istimewa yang bisa kita gunakan di dalam cermin cekung untuk menggambarkan atau memprediksi letak bayangan dan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. Ya, yang pertama itu adalah jika sinar datang sejajar sumbu utama, lihat, sejajar sumbu utama, maka sinar tersebut akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini ya. Sinar datangnya adalah ini, sejajar sumbu utama, ini sumbu utamanya yang warna hitam, akan dipantulkan melalui titik fokus. Melalui titik fokus. Seperti itu ya. Kemudian sinar istimewa yang kedua adalah jika sinar datang melalui titik fokus, maka akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, jadi yang pertama tadi jika sinar datangnya itu sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui titik fokus. Nah, ini sebaliknya, jika sinar datang melalui titik fokus, nih ya, jika sinar datang melalui titik fokus, maka akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, yang ketiga adalah jika sinar datang melalui pusat kelengkungan. Jadi di sini pusat kelengkungan itu kan berarti sama dengan jari-jarinya ya. Jari-jari dari si si cerminnya gitu ya. Nah, jadi kalau sinarnya melalui pusat kelengkungan dari cermin, maka dia akan dipantulkan melalui titik itu juga. Jadi ketika dia datang dari pusat kelengkungan, maka juga akan dipantulkan dari titik itu. Nah, ini adalah 3 sinar istimewa yang bisa kita gunakan untuk menggambar bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. Ya. Nah, misalnya nih, satu benda kita letakkan di lebih jauh dari pusat kelengkungannya, maka kita bisa menggambar bayangan yang dibentuk adalah dengan menggunakan sinar istimewa tadi. Yang pertama, sinar sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian, sinar melalui pusat kelengkungan, ini M ini kan pusat kelengkungan ya. Sinar yang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali. Nah, bayangan itu adalah perpotongan sinar pantul. Ini adalah sinar pantul pertama, ini adalah sinar pantul kedua. Nah, perpotongan kedua sinar pantul ini itulah yang menjadi posisi dari bayangan. Nah, kita akhirnya menemukan bayangan dari benda ini itu adalah ada di sini. Ya, lihat perpotongannya. Nah, sifatnya adalah apa? Sifatnya adalah nyata diperkecil terbalik. Lihat, nyata. Kenapa nyata? Karena dibentuk oleh perpotongan sinar pantul. Secara langsung ya, bukan di perpanjangan. Ini secara langsung. Nyata diperkecil terlihat jelas, terbalik terlihat jelas ya. Nah, jadi kalian bisa mengeksplor nanti
masing-masing bagaimana bayangan yang dibentuk dari benda yang terletak di pusat kelengkungan, di antara pusat kelengkungan dengan titik fokus, tepat pada fokus, dan berada di antara fokus dan cermin. Memang di slide ini sudah ada, tapi nanti kalian bisa coba sendiri ya, gambar sendiri. Oke, nanti buat yang mengajarkan topik ini perlu dijelaskan ya cara pembentukan bayangan yang menggambarkan pembentukan bayangannya. Oke, sekarang kita akan masuk ke persamaannya. Nah, tadi kita sudah bisa menggambar bayangan. Sekarang kita akan masuk ke persamaan dari cermin cekung, di mana tadi sudah saya sampaikan bahwa jari-jari dari cermin cekung itu sama dengan 2 kali titik fokusnya. Ya, di mana hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus itu ditentukan oleh persamaan 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Ya, nah, di mana perbesaran bayangan itu disimbolkan dengan M besar, itu adalah harga mutlak dari min S aksen per S, di mana S aksen ini adalah jarak bayangan, S ini adalah jarak benda. Dan juga sama dengan H aksen per H, di mana H aksen adalah tinggi bayangan, H itu adalah tinggi benda. Seperti itu ya. Nah, ini adalah untuk cermin cekung. Untuk cermin cekung yang perlu kita tahu, jari-jarinya itu adalah bernilai positif. Ya, bernilai positif. Karena jari-jari bernilai positif, otomatis nilai fokus juga bernilai positif. Ini penting ya. Ini adalah poin penting di dalam cermin cekung perhitungannya, karena nilai negatif dan positif itu akan mempengaruhi hasil perhitungan menggunakan persamaan ini. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Nanti kita akan lihat ya. Oh ya, ini untuk di sini saya mau jelaskan juga, ini ada tanda mutlak, artinya nilai perbesaran selalu nilai positif. Namun, tanda negatif di sini dalam harga mutlak ini memiliki arti. Artinya di dalam perhitungan nanti kita selalu menggunakan tanda negatif ini. Meskipun tanda negatif itu hanya menunjukkan menunjukkan keadaan, bukan menunjukkan nilai. Seperti itu ya, nanti kita bisa lihat. Atau nanti bisa kita semakin diskusikan saat temu online ya. Sekarang kita masuk ke cermin cembung. Cermin cembung itu adalah cermin yang permukaannya melengkung keluar. Kalau cekung tadi adalah ke dalam, kalau cembung adalah yang keluar. Nah, di mana sifatnya itu adalah divergen. Divergen itu artinya menyebarkan sinar pantul. Kalau cekung tadi adalah konvergen, mengumpulkan sinar pantul. Nah, kalau cembung itu menyebarkan sinar pantul. Nah, gambarnya seperti ini kira-kira ya. Nah, jadi bendanya itu berada di sini. Ini adalah bidang pantulnya ya. Ini adalah bidang pantul, otomatis nanti bendanya itu ada di sebelah sini. Nanti kalian bisa masing-masing coba cari ya contoh dari cermin cembung. Oke, ini kita lihat dari gambar ini, karena dia cermin cembung, otomatis kelengkungannya itu ada di bidang atau di bagian di belakang bidang pantul ya. Nah, karena ada di belakang, maka dia akan bernilai negatif. Ya, jari-jarinya bernilai negatif, otomatis nilai F-nya juga akan bernilai negatif. Seperti itu ya. Nah, kita akan melihat sinar istimewa pada cermin cembung. Nah, sinar istimewa pada cermin cembung juga ada 3. Yang pertama, jika sinar datang sejajar sumbu utama, itu akan dipantulkan seolah-olah. Ya, di sini ada kata seolah-olah. Seolah-olah berasal dari titik fokus. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi kalau sinar datang sejajar sumbu utama, yang ini, kalian bisa lihat ya kursornya, itu akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Ingat, titik fokusnya itu ada di belakang, di sini ya. Nah, jadi sinar pantul itu seolah-olah berasal dari titik fokus ini. Nah, jadi ini garis nyata ini adalah pantulannya, garis putus-putus itu adalah kata seolah-olah. Jadi sebenarnya ini garis putus-putus tidak ada ya. Tapi dia garis nyata ini itu seolah-olah berasal dari titik fokus. Itulah keteraturan yang bisa kita lihat di cermin cembung ya. Nah, yang kedua adalah jika sinar datang menuju titik fokus,
akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, jadi bentuk seperti ini. Jika sinar datang menuju titik fokus, ya, menuju titik fokus ini, tapi dia nggak akan sempat masuk ke titik fokus ya, karena kan dia langsung dipantulkan nih di sini. Itu akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi ada hubungannya. Kalau dia datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Kalau sinar datangnya menuju titik fokus, maka dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, yang ketiga itu sama dengan yang cekung. Jika sinar datangnya menuju titik pusat kelengkungan, maka akan dipantulkan juga dari titik itu. Ya, seolah-olah berasal dari titik itu. Nah, ini adalah sinar yang bisa kita pakai untuk membentuk bayangan pada cermin cembung. Cukup 2 untuk membentuk bayangan. Nah, karena sifat cermin cembung ini adalah divergen atau menyebarkan sinar pantul, otomatis bayangannya itu akan dihasilkan dari perpanjangan sinar pantul. Perpanjangan. Karena apa? Karena kan kalau dia disebarkan di bagian sini, itu tidak akan ada perpotongan sinar gitu ya, karena dia kan menyebar. Nah, yang bisa kemungkinan berpotongan itu adalah di bagian belakang ini. Di bagian belakang. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini bendanya. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Sinar datang menuju pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali dari titik itu. Nah, sehingga kalau ini kita panjangkan, maka di sini kita akan mendapatkan satu titik potong dan itulah menjadi posisi dari bayangan dari benda ini. Sehingga untuk cermin cembung, maka sifat bayangannya adalah selalu maya, selalu diperkecil, dan selalu tegak. Ya, kalau di cermin cekung tadi itu masih banyak ya variasinya tergantung posisi dari bendanya. Nah, tapi kalau di cermin cembung dia sifatnya sama, maya, diperkecil, dan tegak. Oke. Nah, sekarang untuk persamaannya sama seperti cermin cekung, tapi ingat R-nya di sini tadi adalah negatif ya. R-nya di sini adalah negatif. Yang lainnya sama. Oke. Itu untuk cermin. Yang mau saya sampaikan lagi, ingat untuk cermin cembung itu R-nya negatif, untuk cermin cekung R-nya positif, sehingga itu akan mempengaruhi fokusnya, nilai fokusnya. Nah, untuk nilai M ini sebenarnya punya untuk jika kalian nanti menghitung nilai M atau perbesaran di cermin cembung atau cermin cekung, maka jika M-nya positif, ya, jika M-nya positif berarti dia itu adalah maya. Jika M-nya negatif itu berarti bayangannya adalah bersifat nyata. Seperti itu ya, kalian bisa explore ya nanti. Oke, sekarang kita akan masuk ke yang kedua, itu adalah lensa. Di mana lensa ini adalah benda bening yang dibatasi oleh dua bentuk permukaan dan sifatnya adalah membiaskan sebagian besar cahaya. Ya, kalau cermin tadi memantulkan, kalau lensa adalah membiaskan. Juga ada dua jenis yang akan kita bahas, yaitu lensa cembung dan lensa cekung, di mana bentuknya seperti ini. Ya, ini adalah biconvex, plane convex, dan concave convex. Ya, jadi dan ini adalah untuk yang cekung. Ada 3 juga, biconcave, plane concave, dan convex concave. Nah, sekarang kita akan bahas lensa cembung. Ya, lensa cembung ini adalah lensa yang bersifat konvergen. Masih ingat konvergen itu apa tadi? Ya, benar ya. Jadi konvergen itu adalah yang mengumpulkan sinar. Kalau lensa tadi membiaskan berarti mengumpulkan sinar bias. Ya, nah jadi sifatnya seperti ini. Jadi lensa cembung itu sifatnya mengumpulkan sinar bias. Ada 3 juga sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama adalah sinar datang. Jika sinar datang sejajar sumbu utama, maka akan dibiaskan melalui titik fokus aktif F1. Nah, jadi lihat, ini kita punya dua cermin cembung, lensa cembung ya. Di sini ada 2 permukaan cembung. Nah, karena ada 2 permukaan cembung, maka permukaan cembung pertama itu akan memiliki fokus F1, permukaan cembung kedua akan memiliki fokus F2. Nah, jadi
Fokus aktif itu adalah fokus yang di mana dia itu membiaskan daerah pembiasan sinar. Jadi, kalau sinar datangnya, misalnya ini ya lensanya, kalau sinar datangnya dari kiri dan biasnya membiaskannya itu di kanan, berarti yang di sebelah kanan inilah yang fokus aktif. Sebaliknya, kalau sinar datangnya dari kanan, terus yang daerah biasnya itu di kiri, maka yang fokus aktifnya itu adalah yang di kiri. Seperti itu ya. Nah, jadi fokus aktif itu adalah fokus yang berada di daerah pembiasan sinar, bukan di daerah datangnya sinar ya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, jadi sinar datang sejajar sumbu utama, ini sumbu utamanya, akan dibiaskan melalui titik fokus aktif F1 untuk gambar ini. Kalau dia datang dari kanan, berarti akan dibiaskan melalui titik fokus aktif F2 kalau dia datang dari kanan. Seperti itu ya. Nah, yang kedua itu adalah jika sinar datang melalui titik fokus pasif F2, ini kita pasif F2, maka dia akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Oke, kemudian yang ketiga, jika sinar datangnya melalui pusat optik, ini ya, pusat optik, maka dia akan diteruskan. Jadi, ingat, pembiasan itu kan dia ada pembelokan sinar nih. Lihat ya, ini tadinya sejajar, dia dibelokkan. Ini tadinya belok, dia jadi sejajar. Nah, tapi kalau dia melalui pusat optik, ternyata dia diteruskan tanpa dibelokkan atau tanpa dibiaskan. Sekarang kita akan melihat pembentukan bayangannya. Sama seperti cermin tadi, ya, dia akan membentuk bayangan nyata jika dibentuk oleh perpotongan langsung dari sinar bias, ya. Nah, kita lihat ini misalnya adalah bendanya, ya. Inilah bendanya. Nah, jika ini ya bendanya ya. Nah, ini jika sinar datang sejajar sumbu utama, maka akan dibiaskan melalui titik fokus 1. Jika sinar datang melalui titik pusat kelengkungan, pusat optik, maka akan diteruskan. Kalau kita lihat di daerah bias ini, maka lihat kedua garis bias, ya, sinar bias ini nggak akan mungkin berpotongan, ya kan? Karena kan di sini makin jauh. Nggak akan mungkin berpotongan. Nah, yang mungkin berpotongan itu adalah di bagian sana. Makanya ini kita perpanjang sampai akhirnya ada titik potong. Nah, di titik potong inilah akan menjadi posisi dari bayangannya. Demikian seterusnya, jadi kalian nanti bisa explore bagaimana kalau bendanya ada tepat di F2, bendanya ada di antara F2 dan 2F2, dan kalau bendanya ada tepat di 2F2 dan juga kalau dia lebih jauh dari 2F2. Nah, di sini sudah ada, tapi saya berharap kalian bisa menggambar sendiri di catatan untuk lebih tahu maksudnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan kebersamaan lensa cembung, di mana persamaannya sama aja seperti cermin, ya, seperti cermin, R sama dengan 2F, di mana hubungan 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen, M-nya juga adalah harga mutlak dari min S aksen per S, dan sama dengan H aksen per H. Tetapi untuk lensa itu ada persamaan lagi yang baru, yaitu kekuatan lensa. Di mana kekuatan lensa itu sama dengan 100 per fokus kalau fokusnya adalah dalam sentimeter. Atau 1 per fokus jika fokusnya dalam satuan meter. Gitu ya. Oke. Nah, ingat, lensa cembung maka fokusnya adalah positif. Ya, R-nya ada positif. Sekarang kita masuk ke lensa cekung, di mana lensa cekung adalah lensa yang bersifat divergen. Ini ya, menyebarkan sinar bias. Nah, kalau kita lihat di sini sinar biasnya, pasti ini nggak akan berpotongan di sini ya, sehingga dapat kita prediksi bahwa nanti bentuk bayangannya itu adalah selalu maya. Nah, tapi sebelumnya kita mau lihat dulu sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. Yang pertama, jika sinar datang sejajar sumbu utama, maka akan dibiaskan seolah-olah berasal dari fokus 2. Ya, seolah-olah berasal dari fokus 2. Nah, jika sinar datang seolah-olah menuju titik fokus 1, maka akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Oke. Kemudian,
Jika sinar datang melalui pusat optik akan diteruskan tanpa dibiaskan. Seperti ini. Oke, ini adalah pembentukan bayangannya. Jadi selalu didapatkan apa bayangan yang bersifat maya, diperkecil dan tegak. Persamaannya juga sama seperti cermin dan lensa cembung, di mana R sama dengan 2F, tetapi ingat di lensa cekung itu R-nya bernilai negatif. Otomatis F-nya juga akan bernilai negatif. Seperti itu ya. Oke, itu saja materinya. Nanti ada latihan soal, kalian bisa kerjakan. Ini di submit nanti saya akan buat tempatnya di Teams ya. Kita akan temu online itu pagi ya jam 10. Jam 10 kita temu online. Siangnya kalian bisa lanjutkan untuk mengerjakan latihan soalnya ini untuk di submit nanti di Teams. Demikian untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu.